Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Anda telah membaca materi tata nama struktur senyawa hidrokarbon. Kali ini kita akan membahas contoh soal dari Alkana. Contoh soalnya yaitu berilah nama Yupak pada struktur di bawah ini. Coba Anda perhatikan struktur di bawah ini. Jika ditemui pada struktur ikatan rangkap 1, maka dia termasuk senyawa alkana. Nah, untuk langkah pertama untuk penamaan tata nama ini, yang pertama kita mencari rantai utama atau rantai induk. Yang mana rantai induk ini adalah rantai yang mengandung C-nya yang terbanyak atau rantai yang C-nya yang terpanjang. Pada struktur kita lihat bahwasannya struktur ini memiliki struktur yang bercabang atau tidak lurus. Sehingga jika dia tidak lurus bukan berarti rantai induknya terletak di rantai lurus. Sehingga ada beberapa kemungkinan untuk mencari rantai induknya. Kemungkinan pertama kita coba untuk rantai lurus yang ini. Kemungkinan yang kedua ada rantai yang di bawah ini. Kemungkinan ketiga bisa jadi rantai induknya yang di atas ini. Setelah beberapa kemungkinan, maka kita terlebih dahulu kita menghitung dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut untuk kemungkinan yang kedua yang rantai bawah ini kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinan ketiga yang ini rantai di atas. Namun pada rantai ini ada penyingkatan pada struktur yaitu CH3 2 kali. Jika ditemukan pada struktur seperti ini, maka kita terlebih dahulu menguraikannya atau membuka struktur menjadi CH3. Setelah itu kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Dikarenakan sama-sama 5 sehingga kita ambil rantai lurus saja menjadi rantai induk ya. Selanjutnya untuk langkah kedua menentukan rantai cabang. Rantai cabang adalah rantai yang terikat oleh rantai induk. Artinya berarti di luar dari rantai induk itu adalah rantai cabang. Sehingga rantai cabangnya yaitu CH3 dan CH3 2 kali. Nah, untuk cabang CH3 terdapat beberapa CH3. 1, 2, 3, dan 4. Untuk penamaan cabang diberi akhiran il atas nama dasar mula senyawanya. Misal di sini ada senyawa alkana, akhirannya ana diubah menjadi il. Karena cabangnya CH3, sehingga penamaan CH3 pada alkana kan metana. Nah, diganti dengan il jadi metil. Penamaan cabang CH3 adalah metil. Nah, jika cabangnya lebih dari 1, maka kita akan menambahkan awalan cabang. Jika dia cabangnya ada 2, itu ditambah awalan di. Jika dia cabangnya 3, ditambah awalan tri. Dan jika dia mempunyai 4 cabang, ditambah dengan tetra. Begitu juga seterusnya. Sehingga pada cabang CH3 ditambah awalnya menjadi tetra. Jadi penamaannya tetrametil. Nah, untuk cabang yang kedua di sini perhatikan di sini ada C-nya 1, 2. Nah, di sini karena ada 2 kali maka C-nya 1 kali 2, maka C-nya ada 3. Sedangkan H di sini ada 2, maka dikali 3 jadi 6, ditambah 1 jadi hanya ada 7. Coba perhatikan struktur C3H7 yang mempunyai C3 pada senyawa alkana namanya adalah propana. Sehingga untuk cabangnya diganti dengan il jadi namanya propil. Karena satu cabang propil maka hanya dibuat satu saja atau dibuat propil saja. Langkah selanjutnya memberikan penomoran pada struktur. Penomoran pada struktur yang terdekat dari cabang sehingga dimulai dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena memiliki 5 atom C, maka penamaannya diberi akhirannya yaitu pentana. Pada penomoran cabang di mana terletak, nomornya ditulis ya. Selanjutnya untuk penyusunannya menurut abjad.
Namun, jika ada awalan cabang yang seperti di tetra dan tri itu diabaikan, sehingga yang dihitung abjadnya adalah nama awalan cabang. Kita ketahui cabang yang kita punya adalah metil yang abjad awalannya M, dan yang kedua yaitu propil yang abjad pertamanya adalah P, sehingga dari antara M dan P yang terlebih dahulu adalah M. Nah, coba perhatikan di sini memiliki cabang 2 pada nomor yang sama. Nah, jika dia memiliki nomor yang sama, berarti penomorannya dibuat sehingga ditulis 2,2,3,4 tetrametil. Jadi, untuk urutannya yaitu penomoran cabang, nama cabang, dan jumlah atom C, sehingga nama yupak keseluruhan yaitu 2,2,3,4 tetrametil 3 propil pentana. Contoh soal kedua yaitu buatlah struktur dari nama 2,2,3 trimetil butana. Langkah pertama untuk membuat struktur yaitu dengan cara menuliskan rantai induk atau rantai utama dengan cara melihat akhiran dari sebuah tata nama. Di sini ada namanya butana dan akhirannya ana, sehingga ana ini merupakan ikatan tunggal atau senyawa alkana. Nah, butana memiliki atom C-nya ada 4, sehingga kita buat C-nya ada 4. Jadi kita tulis C-nya 4, 1, 2, 3, dan 4. Karena rantai induknya atau rantai utamanya kita buat secara lurus, maka langkah selanjutnya menuliskan rantai cabang. Nah, di sini rantai cabang ditentukan yaitu namanya trimetil pada nomor 2,2,3. Untuk namanya metil, maka molekulnya yaitu CH3. Nah, untuk awalannya ada tri, maka tri itu adalah 3, berarti CH3-nya ada 3. Pada penomoran 2,2 kita tulis CH3, dan pada penomoran 3 kita tulis juga CH3. Setelah menuliskan rantai cabang, selanjutnya kita melengkapi atom H pada atom C. Ingat ya, pada atom C memiliki tangannya 4 atau elektron valensi 4, sehingga ketika atom C kekurangan maka atom H melengkapi. Nah, pada atom C yang pertama memiliki C-nya 1 sehingga dibutuhkan atom H-nya 3. Nah, pada atom C yang kedua sudah memiliki atom C 4. Nah, pada atom C yang ketiga memiliki tangan C 3 sehingga membutuhkan atom H 1. Nah, pada atom C yang keempat memiliki satu atom C sehingga membutuhkan atom H 3. Nah, beginilah struktur dari 2,23 trimetil butana. Lanjut contoh soal kedua, yaitu kita akan membahas contoh soal alkena. Contoh soalnya yaitu berilah nama yupak pada struktur di bawah ini. Nah, untuk senyawa alkena tata namanya sama saja dengan alkana, hanya bedanya pada ikatan rangkap duanya. Nah, di sini ada ikatan rangkap 2 sehingga maka dia termasuk senyawa alkena, dan untuk tata namanya penomoran pada ikatan rangkap 2-nya dituliskan. Langsung saja pada langkah pertama menentukan rantai induk. Nah, di sini pada struktur kita coba dulu pada rantai yang lurus, maka kita hitung dulu terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita coba untuk kemungkinan yang kedua yang di bawah. Maka kita hitung dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga struktur induknya telah kita dapatkan, yaitu struktur pada rantai yang di bawah.
Nah, selanjutnya kita tentukan rantai cabangnya. Nah, setelah kita mendapatkan rantai induk, maka selebihnya yaitu rantai cabang, sehingga CH3 termasuk rantai cabang dan CH2 CH3 rantai cabang. CH2 CH3 ini mari kita gabungkan dulu menjadi satu molekul, yaitu karena C-nya ada 2 maka C2. Karena dia hanya ada 3 dan 2 maka 2 tambah 3 yaitu H5. Ingat, untuk penamaan cabang sama dengan senyawa alkana, yaitu asal mula dari senyawanya, ya, yang mana pada C2 senyawa alkena yaitu etana, sehingga diubah akhirannya menjadi il, jadi etil. Lanjut untuk cabang CH3 yaitu penamaannya metil. Langkah selanjutnya untuk pemberian nomor. Pemberian nomor pada senyawa alkena yaitu terdekat dari rangkap 2-nya. Nah, di sini rangkap 2-nya ini. Sehingga mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah selanjutnya yaitu pemberian nama pada struktur. Pemberian nama pada struktur menurut abjad, sehingga urutannya dimulai dari nomor cabang, nama cabang, penomoran pada ikatan rangkap 2, dan rantai induknya. Jadi nama yupaknya adalah 2 etil, 4 metil, 2 heksena. Selanjutnya pada contoh soal alkena, pembuatan struktur dari nama 4,4 dimetil 2 heksena. Langkahnya sama pada seperti senyawa alkana, yang mana untuk membuat struktur kita lihat pada akhiran pada tata nama senyawanya. Yang mana di sini ada akhiran heksena, ena berarti dia senyawa alkena yang mengandung ikatan rangkap 2 dan memiliki atom C6. Sehingga kita buat dulu, C-nya ada 6, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita memiliki nomor ikatannya adalah 2, sehingga kita letakkan ikatan rangkap 2-nya di nomor 2. Pada struktur ini kita buat lurus sehingga kita penomorannya dekat dari ikatan rangkap 2, maka penomorannya dari kanan karena ikatan rangkap 2-nya terletak pada kanan. Selanjutnya cabang yang diketahui yaitu dimetil. Ingat ya, dimetil adalah struktur molekulnya CH3 dan di nomor 4. Maka cabangnya kita letakin di nomor 4 keduanya karena 4,4. Maka kita tulis di sini CH3. Dan di sini juga CH3. Karena tidak ada lagi cabang, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu melengkapi atom C yang kekurangan, sehingga dilengkapi dengan atom H. Di sini memiliki 1 atom C sehingga dibutuhkan hanya 3. Nah, pada atom C yang di sini memiliki C-nya ada 3 sehingga membutuhkan atom H1. Nah, pada atom C ini memiliki 3 sehingga membutuhkan hanya 1. Lanjut pada atom C yang 1 ini memiliki C-nya ada 4 sehingga tidak membutuhkan atom H. Pada atom C yang selanjutnya memiliki C-nya 2 sehingga membutuhkan hanya 2. Atom C terakhir memiliki C-nya 1 sehingga membutuhkan atom H-nya 3. Jadi untuk tata nama 4,4 dimetil 2 heksena, beginilah strukturnya. Selanjutnya, pada contoh soal yang ketiga, kita akan membahas contoh soal alkuna, yang mana soalnya adalah berilah nama yupak pada struktur di bawah ini. Nah, jika Anda ketemu pada ikatan rangkap 3, itu merupakan senyawa alkuna yang ditandai dengan ikatan rangkap 3 seperti ini. Untuk penamaannya sama aja dengan senyawa alkana, akan tetapi dibedakan dengan ikatan rangkap 3. Nah, senyawa alkuna itu penomorannya dituliskan, sehingga di mana terletak ikatan rangkap 3, penomorannya dituliskan pada tata nama. Selanjutnya, sebelum kita mencari rantai induk,
Coba Ananda perhatikan pada struktur ada molekul C3H7. Nah, jika ditemuin struktur ini, terlebih dahulu kita buka strukturnya. Dan juga pada struktur CH2 dua kali. Kita juga buka strukturnya. Sehingga bisa kita mencari rantai induk yang terpanjang. C3H7 jika dibuka maka menjadi C-nya ada 3, maka C-nya kita buat 3. Dan hanya ada 7, maka kita buat di sini ada 2, dan di sini ada 2, dan di sini ada 3. Lanjut pada CH2 dua kali, kita buka strukturnya menjadi CH2CH2 karena dia memiliki CH2-nya ada 2. Nah, setelah kita buka, mari kita tentukan rantai induknya. Coba kita menentukan rantai induknya dengan rantai lurus dulu. Terlebih dahulu kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka pada rantai lurus ini memiliki atom C-nya 7. Kemungkinan kedua bisa jadi pada rantai yang di bawah memiliki atom C yang lebih banyak daripada rantai lurus tadi, sehingga kita cek dulu atom C-nya dan kita hitung terlebih dahulu. Nah, kita hitung dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga sama-sama memiliki atom C-nya 7. Sehingga rantai utamanya kita ambil yang lurus saja ya. Dia sama-sama 7. Nah, di sini tadi kan ada CH2, CH2. Nah, di sini berarti penomorannya untuk alkuna terdekat dari ikatan rangkap 3-nya. Nah, berarti dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan nomor, kita menentukan tata nama dari cabang. Nah, di sini ada CH3, otomatis CH3 itu metil ya. Nah, di nomor berapa dia? 1, 2, 3, berarti dia di nomor 3,3, dan ini cabangnya di nomor 4. Nah, di sini ada C3. Nah, yang memiliki atomnya C3 pada senyawa alkuna yaitu propuna, sehingga diganti dengan il menjadi propil. Berarti cabangnya ada CH3 yaitu metil dan C3H7 yaitu propil. Sehingga untuk urutannya sama seperti alkena, dimulai dari nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan, dan berapa jumlah ikatan atom C. Nah, di sini berarti nama strukturnya yaitu 2,2 dimetil karena dia memiliki 2 ya CH3-nya, dan 4 propil 1 heptuna. Contoh soal alkuna selanjutnya yaitu buatlah struktur dari nama 3,3 dimetil 1 heptuna. Untuk membuat struktur sama seperti alkana dan alkena. Nah, untuk angka pertama kita lihat pada akhiran tata nama yaitu heptuna, yang mana una adalah senyawa alkuna dan dia memiliki 7 atom C. Sehingga pertama kita menuliskan 7 buah atom C. Sehingga kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita menuliskan nama cabang yang telah ditentukan. Di sini ditentukan nama cabangnya yaitu dimetil. Kata tadi berarti dia memiliki 2 cabang, dan metil yaitu strukturnya yaitu CH3.
Berarti CH3-nya ada 2 pada nomor 3,3. Nah, karena kita membuat rantai lurus, maka kita letakin penomorannya dimulai dari kanan. CH3-nya kita buat di sini ya. Dan satu lagi di nomor 3 yang sama, yaitu CH3. Karena cabangnya tidak ada lagi, maka kita tulislah ikatan rangkapnya pada nomor 1. Sehingga kita tulis penomoran ikatan rangkapnya di nomor 1. Selanjutnya kita melengkapi atom C yang kekurangan. Di sini pada atom C memiliki 3 atom C sehingga dibutuhkan atom H1. Nah, pada atom C di sini memiliki atom C3 dan sini 1. Sehingga pada atom C ini tidak membutuhkan atom H. Sedangkan pada atom C di sini sudah mempunyai atom C sehingga tidak membutuhkan atom H. Nah, atom C di sini memiliki 2 atom C sehingga membutuhkan atom H2. Nah, atom C di sini memiliki 2 atom C sehingga membutuhkan atom H2. Nah, atom C di sini memiliki 2 atom C sehingga membutuhkan atom H2. Nah, pada atom C di sini memiliki atom C1 sehingga dibutuhkan atom H3. Jadi inilah struktur dari tata nama 3,3 dimetil 1 heptuna.